Carlo Ancelotti bisa dibilang merupakan salah satu pelatih tersukses sepak bola saat ini. Ada puluhan trofi yang sudah ia menangkan. Lebih dari itu, Ancelotti juga sudah pernah melatih ratusan pemain sejak awal karir manajerialnya sekitar tahun 1992. Dari ratusan pemain tersebut, banyak diantaranya kita akui sebagai legenda. Sejumlah bintang seperti Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Frank Lampard, Didier Drogba, dan masih banyak lagi pernah merasakan tangan dingin Don Carlo. Tapi di antara ratusan legenda yang pernah ia tangani, siapakah yang terbaik? Starting Level List kali ini telah merangkum 7 pemain terbaik yang pernah dilatih Carlo Ancelotti. Beberapa dari mereka bahkan mendapat pengakuan langsung dari Ancelotti sendiri loh. Mari simak daftarnya. Karim Benzema. Sebagai salah satu striker terbaik dunia, Karim Benzema layak masuk ke dalam daftar ini. Menurut catatan Transfermarkt, Benzema melakoni 187 pertandingan di bawah besutan sang pelatih. Selama menangani Real Madrid, Benzema juga menjadi pemain tersubur Don Carlo dengan torehan 121 gol. Pada periode pertama dari tahun 2013 sampai 2015, Don Carlo menjadi pelatih Madrid. Benzema membantu si putih memenangkan 4 gelar juara, termasuk satu diantaranya adalah gelar Liga Champions. Sementara pada periode kedua tahun 2021 sampai 2023, Benzema berkontribusi mempersembahkan 6 gelar termasuk 1 gelar UCL. Ancelotti sendiri memuji Benzema yang menurutnya adalah pemain fantastis dengan sikap yang luar biasa. Karim bukan cuma seorang striker dan top scorer fantastis. Dia adalah pesepak bola yang juga fantastis dengan sikap yang hebat setiap hari, kata Ancelotti mengutip via Reuters. Vinicius Junior. Nama pemain yang satu ini mungkin sedikit bisa didebat, tapi sejak mengenal Ancelotti mungkin tak ada lagi pelatih yang lebih hebat dalam kacamata Vini. Ancelotti juga menganggap Vini seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika ditanya tentang Vini pada Desember 2024, Ancelotti dengan tegas mengatakan Vini adalah yang terbaik di dunia bagi kami. Selama 4 musim sudah Vinicius memperkuat Real Madrid di bawah besutan Don Carlo, catatkan total 198 penampilan menurut Transfermarkt. Vini di sisi lain juga merasa bahwa Ancelotti adalah pelatih terbaik yang ia miliki. Keduanya total menyumbang 12 gelar untuk Real Madrid dan kini keduanya bekerja sama di timnas Brasil. Toni Kroos. Masih dari Real Madrid, sosok pemain terbaik berikutnya yang pernah dilatih Ancelotti adalah Toni Kroos. 200 penampilan telah dicetak gelandang asal Jerman bersama Ancelotti. Dan itu menjadikan Toni Kroos pemain Real Madrid dengan jumlah penampilan terbanyak kelima bersama pelatih asal Italia. Kroos bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2014 silam. Dan saat itu ada peran besar Ancelotti di dalamnya. Dalam autobiografinya yang terbit pada tahun 2016, Ancelotti mengungkapkan bahwa pada 2014 ia menolak gelandang lain dan hanya menginginkan Toni Kroos. Sesuatu yang kemudian disanggupi Madrid saat itu. Total ada 9 gelar yang sudah dimenangkan Ancelotti dan Kroos bersama di Real Madrid. Bahkan ketika ia memutuskan gantung sepatu, Kroos merasa hal terberat yang harus ia lakukan adalah berpisah dengan Ancelotti. Sulit bagiku mengatakannya pada Carlo karena dia adalah pelatih pertamaku di sini, kata pemenang Piala Dunia 2014 itu. Luka Modric. Nama Luka Modric ada dalam daftar 10 besar pemain paling banyak tampil di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Maka tak heran apabila nama mantan gelandang Tottenham Hotspur layak masuk ke dalam daftar. Modric sendiri meninggalkan Madrid di akhir musim 2024-2025. Momen yang sama ketika Ancelotti hengkang dari klub ibu kota.
Dari jumlah piala, Modric mungkin termasuk salah satu pemain paling berkelimang trofi di bawah asuhan Ancelotti. Total sekitar 15 gelar ia menangkan bersama dengan Ancelotti di Madrid, di mana 3 diantaranya adalah gelar Liga Champions. Bahkan kepindahan Modric ke Milan juga terjadi atas saran Ancelotti. Modric yang kini berusia 40 tahun masih aktif bermain dan menjadi pemain kunci buat Milan. Ancelotti mengaku senang masih bisa melihat mantan anak asuhnya bermain di level tertinggi. Pada Februari 2025 lalu, ketika masih bekerja sama di Real Madrid, Ancelotti bahkan menyebut Modric adalah anugerah yang sangat menginspirasi dunia sepak bola. Ricardo Kakak. Dari Real Madrid, kita menyeberang ke klub yang paling lama ditangani Ancelotti, Milan. Ricardo Kakak pernah menjalani periode keemasannya bersama klub berjuluk Rossoneri ini. Di sanalah ia bertemu dengan Carlo Ancelotti. Ancelotti awalnya sempat meragukan Kakak muda, tetapi setelah melihat bakatnya, sang pelatih merasa terkesan dan takjub. Kakak bermain 270 kali di bawah asuhan Ancelotti, turut serta menjadi bagian skuad Milan yang memenangkan Scudetto pada musim 2003-2004 dan Liga Champions di musim 2006-2007. Kakak sendiri mengagumi sosok Ancelotti, yang menurutnya punya kemampuan istimewa mengendalikan ruang ganti yang berisi banyak bintang. Ancelotti sempat mengira kalau Kakak adalah anak baik-baik yang bahkan mungkin tak akan sanggup bersaing di tengah kerasnya sepak bola profesional. Tapi setelah melihat bakatnya, Ancelotti merasa seperti menemukan berlian. Ronaldo Nazario. Siapapun sepakat kalau Ronaldo Nazario akan selamanya dikenang sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ancelotti juga sependapat dengan pemahaman tersebut. Bagi Don Carlo, Ronaldo Nazario adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ia latih. Bahkan nama pemain yang dikenal dengan julukan O Fenomeno masuk dalam 2 besar pemain terbaik asuhan Ancelotti versi dirinya sendiri. Tercatat Ronaldo bermain di bawah besutan Ancelotti selama 1 tahun, yakni tahun 2007 hingga 2008. Pemain asal Brasil itu juga cuma catatkan 20 penampilan di bawah asuhan Don Carlo. Memang terbilang sedikit, jauh di bawah nama-nama pemain sebelumnya. Tapi secara khusus Ancelotti memberi apresiasi tinggi untuk legenda tim Samba ini. Kita tahu bahwa Ronaldo O Fenomeno adalah pemain bertubuh gempal, dan karena postur tubuhnya itu Ancelotti menilai Ronaldo adalah pemain paling lucu yang pernah ia tangani. Yang membuatnya lucu adalah meski gempal, Ronaldo punya kemampuan teknik luar biasa. Untuk alasan itulah Ancelotti mengagumi Ronaldo meski keduanya belum pernah memenangkan gelar bersama. Ada satu momen ketika Ronaldo mengatakan kepada Ancelotti, "Pelatih, Anda meminta saya melakukan apa? Lari atau mencetak gol? Kalau lari, taruh saja saya di bench." Ancelotti memainkan Ronaldo di laga kontra Siena dan mencetak 2 gol tanpa lari. Itulah yang membuat Ancelotti di kemudian hari berkata, secara teknis dia spektakuler, dia adalah orang terkocak di dunia. Cristiano Ronaldo. Ancelotti mungkin tak punya banyak kesempatan menangani Ronaldo asal Brasil. Tapi kalau Ronaldo yang satu ini ceritanya lain. Cristiano Ronaldo total 101 kali bermain di bawah asuhan Don Carlo. Selama total 2 musim ia menjadi anak asuh Ancelotti, dan selama 2 musim itu pula Ancelotti mengagumi sosok mega bintang Portugal. Total 4 gelar sudah dipersembahkan Ronaldo untuk Real Madrid bersama Ancelotti, termasuk gelar UCL di musim 2013-2014. Pelatih asal Italia itu pun kagum atas kondisi Ronaldo yang masih tetap bugar di usia 40 tahun lebih. Ancelotti bahkan tak ragu menyebut Ronaldo akan berhasil catatkan rekor 1000 gol yang saat ini sedang dikejarnya. Dia akan mencapai rekor itu, saya yakin, tak pernah ragu. Luka dan Cristiano adalah profesional yang sangat mencintai sepak bola dan selalu bersemangat dalam olahraga ini. Cristiano pasti akan mencetak 1000 gol dan saat itu terjadi dia tak boleh lupa mengundang saya, kata Ancelotti sambil tertawa dalam sebuah wawancara yang dikutip via Goal.
Ronaldo pun tak ragu mengatakan kalau sosok Ancelotti sudah dianggap seperti ayah sendiri baginya. Tuan Ancelotti adalah pribadi yang sangat mengejutkan. Kupikir awalnya dia agak arogan, tapi justru sebaliknya. Dia pria yang manis, hangat teddy bear besar, kata Ronaldo mengutip via Occasion. Selain 7 pemain di atas, Ancelotti tentu pernah menangani sejumlah nama besar lain. Misalnya saja Paolo Maldini, Frank Lampard, Didier Drogba, Jude Bellingham, Cafu, Rui Costa, dan masih banyak lagi. Tapi secara statistik serta pengakuan dari Don Carlo sendiri, 7 pemain tadi adalah pemain terbaik yang pernah ia tangani. Lalu menurut kalian sendiri football lovers, setujukah kalian dengan daftar 7 pemain terbaik yang pernah dilatih Ancelotti ini?